Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang ekonomi krisis. Nah, presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang dibimbing langsung oleh Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI. Saya bersama dua rekan teman saya sendiri Rosini Supriyawati, bersama Elsa Fira Nurfadilah, dan satu teman saya yaitu Siti Nurfadilah. Teman-teman langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh teman saya Siti Nurfadilah. Pertama, kita akan membahas tentang krisis ekonomi. Menurut para ahli ekonomi, pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan di mana suatu negara yang pemerintahnya tidak lagi dipercayai oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Rakyatnya tidak mau lagi menyimpan uang di bank yang ada, sehingga bank-bank mengalami kesulitan uang tunai. Krisis ekonomi ini adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh seluruh negara yang ada di dunia. Jika itu terjadi, kerugian akan menimpa tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga menimpa masyarakat. Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya. Krisis ekonomi atau yang sering disebut dengan nama krisis moneter merupakan suatu peristiwa atau kondisi di mana menurunnya ekonomi suatu negara. Semua negara pastinya mengalami yang namanya krisis dalam ekonomi negaranya, karena krisis merupakan kejadian yang simultan dan memiliki efek yang akan menyebar ke berbagai negara. Ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang mem-PHK para karyawannya. Dan hal itu akan menyebabkan pengangguran meningkat dan angka kemiskinan juga akan meningkat. Pemerintah juga dipastikan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Oleh karena itu, krisis ekonomi ini sangat ditakuti oleh berbagai negara yang ada di dunia. Selanjutnya. Apa sih yang menyebabkan krisis ekonomi itu? Yang pertama, ada nilai tukar rupiah. Ini karena para pengusaha yang berinteraksi dalam ekspor dan impor akan mengurangi karena krisis terjadi. Pada dasarnya, melemah atau menguatnya nilai rupiah itu tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan mata uang di negara itu sendiri. Selanjutnya ada demonstrasi. Sebagian masyarakat itu melakukan orasi untuk menyalurkan aspirasinya. Namun jika orasi itu dilakukan dengan cara yang anarkis itu tidak etis, karena peristiwa tersebut dapat mempengaruhi gejolak ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada krisis produksi. Krisis produksi ini bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik yang secara mendadak. Kelompok masyarakat yang paling rentan dalam terkena krisis produksi ini adalah petani. Selanjutnya yang keempat ada krisis perbankan. Kesempatan kerja dan pendapatan menurun di sektor keuangan. Pada fase ini, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan. Selanjutnya yang kelima ada krisis perdagangan. Nah, krisis perdagangan ini adalah krisis ekonomi yang berasal dari sumber eksternal, yaitu ada dua jalur utama, yaitu ada perdagangan dan investasi. Dan dalam jalur perdagangan itu ada dua sub jalur, yaitu ada ekspor dan impor. Sehingga yang paling rentan terhadap krisis ini adalah sumber energi atau bahan baku yang di perusahaan terkait. Selanjutnya ada krisis modal. Krisis modal ini adalah pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah yang besar, atau penghentian perbantuan serta peminjaman dari luar negeri. Hal ini akan menjadi krisis ekonomi bagi banyak negara miskin. Contohnya itu seperti Afrika dan Asia Tengah, yang ekonomi mereka itu sangat tergantung pada hibah dari internasional. Selanjutnya.
Selanjutnya ada krisis ekonomi di Indonesia. Indonesia terhitung sebagai negara terakhir yang terkena krisis dibandingkan negara lainnya di Asia Pasifik. Namun, krisis yang melanda di Indonesia ini sejak pertengahan tahun 1997, cangkupannya lebih dalam dan lebih kompleks. Akar dari sumber krisis keuangan pada tahun 1997 ini sejatinya berasal dari kelemahan fundamental perekonomian dan tidak sehatnya perbankan nasional pada tahun tersebut yang terpicu oleh efek getol tular dari krisis di Thailand. Kondisi perekonomian yang kurang kondusif ini saat itu membuat Indonesia dengan mudah terseret pusaran krisis yang sangat merusak. Krisis moneter pada masa itu hampir menimpa di seluruh Asia Pasifik. Resesi terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Peristiwa ini terjadi penyebab utamanya adalah tumbuhnya Orde Baru. Membengkaknya utang negara dalam bentuk valuta asing menjadi salah satu pemicu yang memperparah krisis di Indonesia, mulai dari utang pemerintah, BUMN, ataupun utang swasta. Krisis ini berlangsung sampai pada perjanjian Indonesia dengan IMF yang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Dalam perjanjian tersebut adanya tanda pemulihan ekonomi dalam beberapa bulan, seperti nilai tukar yang mulai membaik, terus inflasi membaik. Hal ini mendorong Bursa Efek Indonesia mulai bangkit dan ekspor impor migas mulai membaik menjelang akhir tahun. Nah, selanjutnya di sini ada krisis Indonesia di tahun 1998. Sekitar 22 tahun yang lalu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh merosotnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, depresiasi rupiah tersebut disebabkan oleh efek berantai gejolak nilai tukar mata uang Thailand, yaitu baht, yang dipicu oleh serangkaian aksi spekulasi. Di saat yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis politik pada saat itu. Banyak pihak yang mendorong turunnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia setelah berkuasa lebih dari 32 tahun. Soeharto akhirnya turun dari tahtanya pada Mei tahun 1998. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di angka 13,8% sepanjang tahun 1998. Inflasi melonjak hingga 77% atau tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. 1998 adalah salah satu periode terburuk dalam sejarah modern Indonesia. Nah, krisis ekonomi di Indonesia terjadi lagi di tahun 2020 ini. Indonesia mengalami krisis kesehatan akibat penyebaran virus corona yang menginfeksi belasan ribu orang dan menewaskan lebih dari 1.000 orang hingga 12 Mei 2020. Krisis kesehatan mendorong pemerintah di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, teman-teman, kebijakan lockdown. Di Indonesia sendiri, pemerintah membuat kebijakan yang bernama pembatasan sosial berskala besar, yang di mana itu membatasi banyak aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kebijakan PSBB serta seruan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah membuat ekonomi Indonesia terkontraksi. Pada kuartal 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia turun hingga di angka 2,97%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 diperkirakan lebih rendah lagi. Nah, selain di tahun 1998 dan tahun 2020, ternyata Indonesia juga mengalami krisis di tahun 2008. Faktor penyebab resesinya yaitu terletak pada kredit macet perumahan Amerika Serikat yang sering disebut dengan subprime mortgage crisis dan meroketnya harga minyak di dunia. Kenaikan harga minyak per barel mencapai titik rekor tertinggi pada Juli 2008, yaitu sekitar 147,50 US dollar di London dan 147,27 US dollar di New York. Nah, kenaikan
drastis harga minyak mentah dunia berimplikasi serius terhadap beban APBN yang menanggung subsidi energi. Berdasarkan data Kemenq Republik Indonesia, anggaran subsidi energi pada APBN tahun 2008 bernilai total 187,1 triliun atau melonjak sekitar 70,5% dari APBN 2007. Krisis kesehatan akibat corona juga membuat banyak perusahaan mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena tidak lagi dapat beroperasi secara normal. Menurut pemberitaan di detik.com, berdasarkan data Kemenaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi corona telah mencapai 1.032.960 orang. Sementara itu, jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di PHK sudah mencapai 689.998 orang. Demikian total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak corona sebanyak 1.722.958 orang. Nah, teman-teman, di sini ada grafik yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1998 hingga tahun 2020. Terlihat ya, di 1998 ekonomi Indonesia turun drastis di minus 14%, kemudian menaik kembali dan anjlok di 2008, kemudian berjalan kembali, dan akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menurun di angka minus 5,32% di kuartal 2 tahun 2020. Grafik ini yang saya tampilkan diambil dari sumber Badan Pusat Statistik yang diupload oleh kompas.com. Kemudian selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, terdapat penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Yang pertama, yakni krisis kepercayaan. Nah, kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai pelintat-pintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk, membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya, investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal inilah yang juga menjadi sebab krisis moneter pada tahun 1998. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu membengkaknya utang luar negeri. Nah, selain anjloknya nilai mata uang rupiah pada tahun 1997 sampai 1999, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta, yakni pada Maret tahun 1998 sebesar 72,5 miliar dolar dari 138 miliar dolar Amerika Serikat merupakan utang swasta, yang 2 dari 3 utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tenggat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai 14,44 miliar dolar yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Nah, faktor utang luar negeri yang membengkak itulah yang menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapatkan tekanan berat. Nah, yang ketiga yaitu anjloknya nilai rupiah. Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadinya krisis moneter tahun 1998. Dimulai dari bulan Agustus, nilai mata uang rupiah itu terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, yakni bulan September. Lalu hanya dalam jangka waktu setahun, yang awal kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka 2.380 rupiah satu dolarnya, mengalami penurunan hingga 600%.
Puncaknya pada bulan Juli tahun 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk. Titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai 16.650 rupiah, meski pada 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai 8.000 per dolarnya. Hal ini tak banyak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah terpuruk besar seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak krisis ekonomi. Yang pertama, yaitu kemiskinan merajalela. Ya jelas, karena krisis ekonomi selama 10 bulan pada masa Soeharto sudah memaksa puluhan juta penduduk Indonesia kembali terpuruk di bawah garis kemiskinan. Pemicu utamanya adalah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Hal ini disebabkan karena ternyata unsur pangan di dalam perhitungan angka garis kemiskinan teramat dominan, yaitu lebih dari 80%. Akibatnya, kenaikan harga pangan menjadi sangat peka terhadap jumlah orang miskin. Nah, hal ini diperparah dengan membengkaknya tingkat pengangguran yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa hanya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang terus berlanjut. Nasib para buruh kian terpuruk juga karena tidak adanya kenaikan upah minimum. Sebaliknya, harga-harga kebutuhan pokok meroket sehingga membuat daya beli sebagian pekerja khususnya dan masyarakat umumnya itu sudah terpangkas ke tingkatan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, dampak krisis ekonomi yang selanjutnya yaitu adanya kebangkrutan massal dunia usaha. Nah, ketergantungan yang cukup tinggi pada bahan baku impor membuat biaya produksi itu membengkak. Selain itu, pengusaha kesulitan membuat kalkulasi biaya produksi dan menentukan harga jual produk karena pergerakan kurs yang sangat berfluktuasi. Nah, suku bunga nominal yang sudah sangat tinggi sekitar 70% yang tidak mungkin dapat dipikul pelaku bisnis manapun. Alasannya, pada waktu bersamaan, tingkat inflasi telah meroket ke tingkat yang mendekati tingkat suku bunga nominal. Semua persoalan di atas pada akhirnya bermuara pada kerapuhan eksistensi sejumlah perusahaan. Jadinya ratusan usaha besar terancam bangkrut. Kebanyakan mereka tidak lagi mampu membayar kewajiban utangnya baik dalam bentuk rupiah maupun dolar. Nah, kebangkrutan massal ini tak bisa dihindari. Jadi pada gilirannya, hal ini membuat sektor perbankan terpuruk dan kepercayaan masyarakat internasional terkikis. Atau lebih detailnya itu, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 34,1 juta orang menjadi 49,50 juta orang pada tahun 1998. Nah, next selanjutnya itu ada pemulihan pasca krisis ekonomi. Nah, pada yang pertama, pemulihannya itu perbaikan sistem perbankan. Salah satu penyebab komplikasi krisis moneter pada tahun 1997 atau sampai 1998 adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Jadi praktik-praktik perbankan itu tidak sehat dijalankan, memanfaatkan lubang-lubang peraturan yang ada sehingga menggerogoti kekuatan sistem perbankan. Nah, saat itu, penarikan dana nasabah tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui clearing. Oleh karena itu, banyak bank yang saldo gironya di BI menjadi negatif. Lalu BI kemudian melakukan, pengetatan likuiditas untuk mencegah bank-bank itu berspekulasi falas. Nah, menurut Budiono, beberapa tahun kemudian, IMF itu menyimpulkan bahwa kepanikan sangat mungkin diredam seandainya sistem penjaminan penuh atas simpanan diterapkan. Lalu pembenahan sistem perbankan yang sudah krisis akhirnya dijalankan. Pada tahap awal pembenahan perbankan, pemerintah mengambil langkah preventif untuk mengurangi dampak kerusakan terhadap sistem perbankan. Jadi, bank-bank yang sedang sakit atau dianggap dapat memicu kerusakan sistem perbankan dibekukan kegiatan usahanya dan diambil alih. Lalu
pada tanggal 13 Maret tahun 1998 itu diputuskan bahwa 38 bank menjadi bank beku kegiatan usaha, 7 bank di BTO, sementara 9 bank swasta nasional, 12 BPD, dan semua bank BUMN diikutkan dalam program rekapitalisasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada restrukturisasi utang swasta. Nah, maksudnya itu adalah dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam atas dolar, hampir dipastikan kan perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan untuk membayar utang falas yang jatuh tempo. Untuk itu, restrukturisasi utang harus dilakukan. Jadi, memasuki tahun 1998 pada bulan Januari, pemerintah akhirnya mulai ikut aktif membereskan utang swasta ini. Perundingan restrukturisasi utang swasta dilakukan. Jadi, debitur Indonesia yang diwakili tim penyelesaian utang luar negeri swasta berhasil mencapai kesepakatan dengan kreditur luar negeri yang diwakili Bank Steering Committee pada 4 Juni 1998. Nah, lalu yang ketiga itu ada makroekonomi. Jadi, salah satunya yaitu dengan cara APBN diperlonggar agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Pada Juli 1998, yang merupakan bulan pertama B.J. Habibie, rencana ini akhirnya direalisasikan. Jadi, defisit APBN diperlonggar menjadi 8,5% dari PDB, terutama untuk membiayai program-program jaringan pengaman sosial atau JPS dan penyediaan kebutuhan pokok. Lalu selanjutnya, yang keempat, langkah yang diambil oleh pemerintah dengan diciptakannya kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter berupa tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Nah, secara lebih khusus, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro pemerintah atau bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang, dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga juga yang bisa berlaku di pasar uang. Nah, penyebab utama dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat tajam. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini ialah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal, yakni seperti mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pengeluaran sehingga pemerintah itu terhadap barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Selanjutnya itu menaikkan tarif pajak. Nah, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang akhirnya dapat menurunkan harga-harga. Nah, selanjutnya teman-teman ada cuplikan video yang dari kelompok kami akan tayangkan. Langsung saja. Baik, terima kasih Elsa. Iya, jadi kami akan menampilkan sedikit tips untuk kita nih para milenial, bagaimana caranya menghadapi krisis moneter di tahun mendatang jika terjadi. Waduh. Untuk saat ini kan udah cukup susah, apalagi kalau sampai resesi takutnya semakin susah cari kerja. Krisis ini lebih berdampak
dibandingkan dengan apa yang dialami tahun 98 karena proses perubahannya lebih dramatis. Yang paling utama keluarga sudah stabil terlebih dahulu. Saya juga punya tabungan yang mencukupi dan saya mungkin bisa mencicil untuk dana pensiun. Kemudian juga saya punya passive income. Jadi kalau gue concernnya di soal rumah memang dan berasa banget memang beratnya gitu. Nggak seimbang gitu antara kenaikan harga properti sama kenaikan gaji di tiap tahunnya gitu. Kita tetap harus spending, harus konsumsi gitu kan. Makanya konsumsilah dengan bijak, terutama di ini produk-produk lokal. Yang kedua adalah tadi financial planning benar. Tetap kita harus juga bijak merencanakan keuangan kita gitu kan. Itu untuk plan ulangnya sendiri, ini terpaksa untuk dana yang awalnya saya siapkan untuk dana tabungan dan dana untuk membayar cicilan-cicilan harus saya alihkan untuk dana kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Hari ini gue cuma coba ngejalanin hidup dari hari ke hari aja lah gitu. Sekian teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan mengenai kilas balik krisis yang dialami oleh Indonesia tahun 1998 sampai krisis yang ada di tahun 2020. Yang bisa saya rangkum dari tips tadi yaitu kita sebagai milenial sebaiknya bijak dalam mengalokasikan keuangan kita. Kemudian juga kita harus memiliki financial planning. Demikian teman-teman presentasi yang kami lakukan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.